Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan hasil rangkuman saya tentang literasi pada pagi hari ini. Nama saya Nurlaila Adonis, kelas 11D. Penulis dari buku yang telah saya baca adalah David Wijaya SEMM, diterbitkan oleh PT Index tahun 2014, yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi merupakan masalah paling krusial yang terjadi di Indonesia. Hampir semua aspek kehidupan bangsa terlibat korupsi, mulai dari lembaga pendidikan sampai ke lembaga agama. Berdasarkan tingkatnya, korupsi dikelompokkan menjadi 3, antara lain pengkhianatan kepercayaan adalah bentuk korupsi yang paling sederhana. Contohnya seperti anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau menggunakan aspirasi rakyat untuk kepentingan pribadi merupakan pengkhianatan kepercayaan. Yang kedua, penyalahgunaan kepercayaan. Korupsi ini merupakan korupsi tingkat menengah. Contohnya, penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan agar bisa memperoleh keuntungan. Korupsi ini adalah korupsi yang paling banyak terjadi. Contohnya, penyimpangan kekuasaan dilakukan untuk memperoleh keuntungan materi, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, dalam tingkat pendidikan kita yang sekarang, mata pelajaran PKN harus memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan penekanan dan wadah lebih luas bagi terselenggaranya pendidikan anti korupsi dalam hal perencanaan dan penyusunan perangkat pembelajaran maupun
dalam proses pembelajarannya. Tetapi bukan hanya pelajaran PKN saja, mata pelajaran lain juga harus memberikan kontribusi agar mewujudkan pendidikan anti korupsi. Terima kasih. Lewat dengan kegiatan literasi ini sangat penting karena dengan adanya kegiatan literasi kita dapat lebih terampil dan dalam membaca dan menulis, serta kita juga bisa mendapatkan sejumlah informasi yang belum kita ketahui lewat dengan literasi. Sebagai kita siswa, jika literasi ini sering dilakukan, maka lama-kelamaan kita siswa akan menjadi lebih terampil dan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Sekian dan terima kasih. Kegiatan literasi ini memang merupakan kegiatan yang pertamanya itu sebenarnya merupakan inisiatif sekolah, sehingga kegiatan literasi itu tujuannya adalah untuk bisa membuat anak-anak ini bisa membaca dan juga bisa menulis. Itu tujuan utamanya. Kenapa kegiatan ini lalu ditangani langsung dari Dinas Pendidikan? Karena kelihatan di rapor pendidikan itu literasi dan numerasi semua rata-rata semua sekolah di Provinsi NTT itu memiliki nilai merah. Oleh karena itu secara serentak dari Bapak Kadis untuk menginstruksikan bahwa kegiatan literasi membaca dan menulis ini harus dilakukan di sekolah. Dan di saat kami mengikuti Zoom, beliau mengatakan bahwa kegiatan itu harusnya di launching pada tanggal, kalau saya tidak salah tanggal 3 Oktober, ya, hari Kamis tanggal 3 Oktober, yang berpusat di SMA Regina Pacis di Bajawa. Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan, tetapi tetap dihimbau bahwa semua persiapan di sekolah-sekolah itu harus tetap dijalankan. Dan untuk hari Jumat itu ditetapkan sebagai hari kegiatan literasi, terutama untuk membaca dan menulis. Sehingga memang kegiatan ini harus betul-betul kita laksanakan supaya kita bisa menuntaskan literasi kita ini, sehingga rapor merah kita pun bisa terangkat. Paling tidak 1-2 hari setelah kita melaksanakan, kita juga melihat bagaimana anak-anak ini bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik atau tidak.